Nah, sekarang untuk soal yang ketiga, diketahui di sini adalah dua buah gelombang sinusoidal dengan frekuensi dan arah yang sama pada sebuah tali. Jika amplitudo masing-masing gelombang adalah Y1 3 cm dan Y2 adalah 4 cm dan beda fasanya, untuk beda fasa untuk gelombang yang pertama adalah 0 derajat dan beda fasa untuk gelombang yang kedua itu adalah V/4. Pertanyaannya adalah, berapakah resultan amplitudo dari kedua gelombang tersebut? Nah, berhubung yang ditanyakan adalah resultan amplitudo, berarti cara yang paling gampang adalah kita menggambarkan diagram fasornya. Nah, diketahui di soal, YM1 sama dengan 3 cm dengan beda fasanya itu adalah 0 derajat. Kemudian YM2 4 cm dengan beda fasa V/4 atau sama dengan 45 derajat. Nah, kalau kita gambarkan diagram fasornya, kita asumsikanlah ini adalah si sin kx min omega t, karena dia searah bebas ya, bisa positif atau negatif. Kemudian karena beda fasanya adalah 0, maka ini adalah si YM1-nya. Kemudian YM2-nya beda fasanya dengan yang pertama itu adalah 45 derajat. Berarti ini si YM2. Nah, berhubung, jadi ini yang dimaksud dengan beda fasa V/4. Kita lihat di sini bahwa sesuai dengan pelajaran kita sebelumnya, penggambaran vektor dengan menggunakan jajaran genjang, maka ini adalah kita tarik garis yang berimpit. Yang panjangnya sama dengan yang di bawah, kira-kira seperti ini. Kemudian kita garis yang berimpit juga di bagian samping. Nah, garis yang berimpitnya itu atau titik yang berimpitnya itu, itulah yang dimaksud dengan Y resultannya atau hasil dari superposisinya. Nah, jadi kalau misalkan kita di sini kita ikuti cara penggambaran dengan mengikuti aturan penggambaran vektor dengan cara jajaran genjang, maka Y resultannya itu adalah Y di bagian yang sumbu Y-nya, kemudian ditambahkan dengan Y di bagian yang di X-nya atau horizontal, atau ini kita kuadratkan kalau misalkan dia adalah vektor. Nah, jika mengikuti aturan penggambaran vektor dengan jajaran genjang, maka diketahui Y resultannya itu adalah penambahan dari komponen Y dan komponen X-nya. Nah, kalau misalkan kita lihat gambar, masing-masing si YM2 dan si YM1 itu memiliki arah di komponen Y maupun di komponen X. Jadi bisa kita gambarkan, kita cari masing-masing untuk yang Y, komponen di sumbu Y-nya adalah YM1 di Y ditambah YM2 di Y-nya juga. Jadi di sini YM1 sin beda fasanya, kemudian YM2 sin beda fasanya. Berarti ini YM1 tadi adalah 3 sinus 0 derajat ditambah 4 sinus 45 derajat. Jadi sama dengan 4 dikali setengah akar 2 adalah 2,83 cm. Nah, kita kemudian ke komponen di X-nya. Jadi Y di X sama dengan YM1 di bagian X ditambah YM2 di sumbu X-nya. Kita peroleh, jadi 3 cos, beda fasanya berapa? 0, kemudian 4 cos 45 derajat. Jadi ini cos 0 adalah 1 ditambah 4 dikali setengah akar 3. Nanti akan diperoleh
3 ditambah 2,83 sama dengan 5,83 cm. Nah, kita kembalikan lagi ke yang sebelumnya, maka Y resultannya adalah Y di X. Jadi kalau misalkan dicari besarnya, maka tinggal kita vektorkan. Nah, jika ditanya besarnya, maka tinggal kita kuadratkan. Maka Y resultan adalah akar dari kuadrat ditambah Y di komponen X dikuadratkan. Jadi akar dari 2,83 dikuadratkan ditambah 5,83 dikuadratkan. Hasilnya adalah 6,48 cm. Nah, jadi kalau misalkan kita lihat di gambar, Y resultan yang dimaksud di sini panjangnya itu adalah 6,48 cm. Sekarang, berapakah sudut antara si Y resultan dengan si YM1 atau ini kita buat adalah alfa? Nah, sesuai dengan aturan bangun datar, maka tangen alfa itu adalah komponen di Y-nya dibagi dengan komponen di X-nya. Berarti 2,83 dibagi 5,83. Nah, alfanya nanti akan dapat sekitar 25,6 derajat. Nah, berarti kalau digambarkan di sini, maka alfanya itu adalah 25,6 derajat. Baiklah, demikian penyelesaian untuk soal yang ketiga. Sekarang kita masuk ke soal yang terakhir atau soal yang nomor 4. Nah, diketahui di sini, dua buah gelombang berbentuk sinusoidal digabungkan dalam suatu medium. Fungsi gelombang tersebut masing-masing adalah Y1 6 sin Vx plus 0,6T. Nah, kita tuliskan Y1 adalah 6 sin Vx ditambah 0,6 Vt. Kemudian positif berarti artinya dia bergerak ke sebelah kiri. Kemudian Y2, amplitudenya sama, 6 sin Vx dikurang 0,6 Vt. Dia bergerak ke sebelah kanan. Nah, kemudian yang pertanyaannya adalah tentukanlah nilai maksimum posisi transversal pada medium di titik X sama dengan 0,5 C. Sebelum kita mencari X-nya, maka kita hitung dulu persamaan fungsi posisi pada penggabungan Y1 dan Y2 ini. Jika persamaan gelombangnya sudah berbentuk fungsi posisi seperti ini, maka Y superposisinya adalah Y1 ditambah Y2. Maka YS-nya bisa kita tuliskan 6 sin Vx plus 0,6 Vt ditambah 6 sin Vx dikurang 0,6 T. Nah, persamaan ini bisa kita sederhanakan menjadi 6 sin Vx plus 0,6 Vt ditambah Vx dikurang 0,6 T. Nah, sesuai dengan persamaan sinus, sin alfa plus beta itu akan sama dengan 2 sin alfa plus beta dibagi 2 dikali cos alfa dikurang beta per 2. Nah, kita hubungkan dengan persamaan kita yang di atas, kita bisa mengasumsikan persamaan yang ini adalah si alfa, kemudian persamaan yang ini adalah si beta. Jadi, YS sama dengan 2 dikali 6 sin alfanya adalah Vx ditambah 0,6 Vt ditambah betanya Vx dikurang 0,6 T dibagi 2 dikali cos Vx ditambah 0,6 Vt dikurang Vx dikurang 0,6 Vt. Sorry, ini ada Vt-nya ya. Kemudian dibagi 2. Hasilnya adalah 12 sin, ini habis, Vx plus Vx adalah 2 Vx dibagi 2, berarti sisa
Vx dikali cos, ini habis cos 0,6 Vt. Nah, ini adalah persamaan fungsi posisi pada penjumlahan dari kedua gelombang sebelumnya. Nah, pertanyaannya adalah tentukan nilai maksimum posisi transversal pada medium di titik X sama dengan 0,5 cm. Berhubung yang hanya berpengaruh itu adalah posisinya di dalam sumbu X, maka Y pada saat X sama dengan 0,5, kita tinggal mensubstitusikan si X ini ke persamaan si sin X-nya juga. Jadi 12 sin Vx-nya aja. Jadi YX-nya, YX sama dengan 0,5 adalah 12 sin V dikali setengah. Jadi sama dengan 12 sin V per 2. Nah, kita ketahui sin V per 2 itu adalah sin 90, nilainya adalah 1, berarti dia 12 cm. Artinya, dia akan mencapai titik puncak pada saat posisinya itu di 0,5 cm. Nah, ini adalah posisi atau tinggi maksimumnya. Nah, sekarang kita ke yang kedua. Nah, pada gelombang berdiri, inilah yang disebut dengan perut, kemudian bagian yang inilah disebut dengan simpul. Nah, jadi kalau misalkan yang ditanyakan adalah terbentuknya perut gelombang, maka saat dia itu mencapai posisi maksimumnya atau tinggi maksimumnya. Nah, maka persamaan yang awal yaitu YS-nya adalah 12 sin Vx cos 0,6 Vt, sama seperti yang A-nya juga, karena yang dicari adalah fungsi posisi X-nya, maka YS sama dengan 12 sin Vx yang hasilnya juga adalah 12, yaitu si posisi maksimumnya. Maka ini ke sini habis, maka sin Vx sama dengan 1. Nah, X yang mungkin agar mencapai nilainya 1 itu adalah setengah, kemudian 3 per 2, 5 per 2, dan seterusnya untuk kelipatan yang setengah. Terbukti tadi untuk di cm 0,5 posisi maksimumnya juga dicapai yaitu 12 cm. Nah, hal yang sama juga akan terjadi pada 3 per 2 cm dan 5 per 2 cm dan sampai dengan seterusnya. Baiklah, demikian untuk tutorial gelombang mekanik dan osilasi teredam hari ini. Semoga dapat dipahami. Terima kasih semuanya.